Iya. Dalam pengalaman sebagai jurnalis yang paling berkesan. Kalau yang Iya. Kalau yang paling berkesan begitu banyak, ya karena apa? Karena rentang waktu tugas begitu lama, sudah keliling dari Sabang sampai Papua, sudah keliling beberapa negara di 4 benua dan segala macam. Cuma yang menegangkan itu banyak, antara lain misalnya ketika saya di Sandragam, waktu darurat militer di Aceh. Di GAB ya? Iya. Selamat datang di Lini Buku dah. Oh, selamat datang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Akhirnya kita mau tota juga di Lini Buku. Kok kalau di podcast Aliza Tanjung kok bahasa kita campur saja dah. Kadang bahasa Indonesia, kadang bahasa Minang. Ancak tuh kan supaya agak ada nilai kocak gitu. Jadi kepada sanak kasadonya pada Sanjo Hariko Sanjo hari dak? Iya, Sanjo. Sanjo Hariko. Patang hari ke orang awak nak. Iya. Pada patang-patang hari ko sambil merintang-rintang hari kita mengecek, mengobrol atau mota. Jo udah gitu dari Ronaldi, beliau pernah di Kompas. Iya. Cukup berpuluh tahun ya. Baru 16 tahun. Baru 16 tahun dan sanak kita kepada kita nama sama. Tapi samantang pun begitu. 16 tahun tuh kalau tiba di anak langsung Iya. Tambah. Iya, itu yang di Kompas. Kalau wartawannya lah 35 tahun. Kalau tahunnya lah 35 tahun. Jadi Sanjo Hariko kok gitu kamu tahu apa gitu dah? Kebetulan ada buku baru oleh-oleh untuk kawan-kawan penulis dan wartawan. Alhamdulillah, oleh-oleh untuk penulis dan wartawan. Iya. Judulnya? Wartawan dan penulis diperhitungkan. Menang dalam kompetisi. Ini coba cari sendiri. Awak calin wadah baca awak ayo kolekku ya. Lah di sana. Haip. Lihat tempat di sana. Jeleh. Lah jeleh tempat dah. Iya. Jadi buku wartawan dan penulis diperhitungkan. Iya. Menang dalam kompetisi. Tapi sebelum masuk ke buku ko, bertanya adik ke pakai udah. Boleh ya. Kan udah memutuskan untuk masuk dunia reporter ya atau dunia jurnalis lah ya. Iya. Yang udah pikiran sehingga memutuskan masuk ke dunia itu. Memang itu sudah tekad dari awal dulu, walaupun banyak tawaran-tawaran lain, karena memang dunia jurnalistik atau dunia wartawan itu sangat dinamis. Betul. Dinamikanya luar biasa dan tantangannya luar biasa. Dan saya sangat suka dengan banyak tantangan. Iya, itu dasar yang mendasari mau menekuni profesi wartawan ini secara profesional. Tahun bara mudah ambil keputusan itu? Sejak kuliah tahun 86 kuliah. Ada lagi dah. Masih setahun sebelum kelahiran. Muda mata lah. Tahun 8 bulanan. 86 ya. Di sana dah ambil keputusan dunia jurnalistik. Jurnalis. Yang dah perjuangkan sudah. Sebenarnya yang kalau tugas wartawan kalau diperjuangkan adalah mencerdaskan kehidupan warga secara umum, karena banyak informasi-informasi yang apalagi sekarang yang berseliweran tanpa ada katakanlah semacam check and recheck, sehingga banyak masyarakat dengan informasi sedikit saja sementara itu belum diverifikasi sudah langsung percaya. Jadi ya di situ kan terlihat bahwa masyarakat kita begitu gampang mendapat informasi, tapi begitu cepat pula dia langsung percaya. Padahal kan harus diverifikasi, harus dibandingkan dengan informasi lain. Nah, tugas wartawan itu adalah menyajikan informasi yang benar-benar bermanfaat, bermakna bagi pembacanya. Oke, jadi itu dan sanak kita bersama. Tapi dalam perbagi kita tak? Dia masih suaranya agak kencang sedikit. Mic-nya nan di atas kak.
Kok kita biasa masih video dah? Iya, nah ada teknologi. Jadi kan itulah Iya. mak motota. Kalau kini ke motota sambil direkam video jadi jota. Jadi, dan itu pasti ada manfaatnya bagi kita lah. Iya betul. Nah kan lebih kurang udah lah 35 ya, 35 tahun di dunia wartawan. Intisari kehidupan aku dan akhirnya menjadi sebuah pikiran matang dia dah. Jadi sebenarnya kalau wartawan kan pergaulannya luas dalam artian dari level terbawah sampai level tertinggi kan kita temui lah. Mungkin sebagai narasumber atau sebagai sumber informasi dan segala macam. Dan di situ kita sebenarnya kan banyak belajar. Nah, ketika kita belajar pun kita memetik hikmah kira-kira bagi orang lain apa pula yang bisa menginspirasi mereka. Betul. Nah, jadi dari situlah banyak pembelajaran dan bukan sedikit pula dari informasi yang saya tulis selama ini itu memberikan dampak yang positif bagi banyak orang. Jadi ketika misalnya saya tulis tentang profil seseorang, nah direspon pemerintah pusat misalnya dapat dia dana bantuan 8 miliar, itu contoh. Salah satu sampel ya? Salah satu sampel. Nah, banyak sampel-sampel lain. Program pembangunan yang dulu ditolak masyarakat, misalnya jembatan layang Kelok 9, saya tulis 2 halaman, 3 tulisan di Kompas. Langsung hari itu juga Megawati ACC proyeknya 180 miliar. Itu dana awal. Dan proyek multi year itu menghabiskan dana kalau tidak salah 250 miliar. Oke. Jembatan layang Kelok 9 itu. Jadi sumbangsih di dunia jurnalis dan jaringan tadi itu efeknya ke pembangunan salah satunya. Salah satunya. Betul. Jadi kepada Dan Sana, ada yang kita tanya oleh Dan Sana? Lah, kita baca cerita di dunia jurnalis ada. Alhamdulillah, bahkan udahlah sampai lebih kurang 16 tahun di Kompas kan. Iya. Dalam pengalaman sebagai jurnalis yang paling berkesan. Kalau yang iya. Kalau yang paling berkesan begitu banyak, ya karena rentang waktu tugas begitu lama, sudah keliling dari Sabang sampai Papua, sudah keliling beberapa negara di 4 benua dan segala macam. Cuma yang menegangkan itu banyak, antara lain misalnya ketika saya di Sandra GAM, waktu darurat militer di Aceh. Di GAM ya? Iya, di Sandra. Kemudian di Sandra ada? Di Sandra. Berapa lama dah? Hanya 1 hari, tapi setelah negosiasi dengan lewat perantara kita punya punya sopir yang menemani kita masuk hutan, karena GAM yang menyandra kita itu tidak bisa bahasa Indonesia. Dia nggak bisa bahasa Indonesia? Tidak bisa bahasa Indonesia. Jadi untung kita, miskomunikasi. Untung kita bawa sopir yang orang Aceh. Dan dia paham bahasa? Paham. Jadi lewat kita kita negosiasi. Akhirnya setelah dari pagi sampai sore kita ditahan, lalu akhirnya mereka memutuskan bahwa ini betul-betul wartawan profesional yang harus dijadikan tempat curhat mereka. Siap. Nah, setelah mereka curhat, kita dilepas dan mereka kawal sampai jalan. Sampai ke tujuan lagi? Enggak, sampai jalan utama karena mereka kita itu di dalam hutan ditawanya. Iya. Itu di hutan? Di daerah Aceh Utara kalau nggak salah. Aceh Utara. Nah, di detik-detik terakhirnya saya bertemu Panglima GAM-nya malah dijamu oleh Panglima GAM. Isa Daud. Iya, Isa Daud itu. Isa Daud. Di detik-detik terakhir ini ya? Iya. Di detik terakhir menjelang penyerahan Ersa itu. Siap. Nah, kita balik kepada buku lah. Kalau tadi Dan Sana kita lah panjang lebar cerita tentang enggak lo panjang lebar saya ketek baru dan kita teliti. Kini kita balik kepada buku Menang dalam Kompetisi. Seri jurnalistik wartawan hebat. Abana kalau aku makasihnya kita tanya langsung ke beliau. Jadi selama kalau kita lihat katakanlah peta wartawan di Indonesia itu ada sekitar 40.000 wartawan di Indonesia. Hari Iko.
Iya, setidak-tidaknya sampai kini kan. Nah, kemudian kita bisa menilai atau bisa melihat potensi mereka. Kira-kira dari 40.000 itu berapa persen yang diperhitungkan. Nah, saya melihatnya seperti itu. Karena dari 40.000 itu yang lolos uji kompetensi atau yang sudah melaksanakan uji kompetensi baru sekitar 14.000. Dari 40.000? Iya, dari Berarti 40.000. lebih kurang ada sekitar 70% belum? Belum, ya. Nah, dari 14.000 yang sudah uji kompetensi ini juga tidak memanfaatkan keterampilan dia, ilmu dan pengalaman dia untuk kepentingan jurnalistik. Nah, di situ saya lihat banyak lomba-lomba penghargaan jurnalistik dan segala macam secara nasional yang digelar oleh banyak pihak, tapi wartawan yang ikut hanya segelintir. Oke. Nah, saya melihat ini peluang bagi kita untuk menunjukkan katakanlah pemikiran-pemikiran wartawan sebagai intelektual untuk memberikan sumbangsih pembangunan di bidang apapun berdasarkan pengalaman dia pada daerah, bangsa dan negara. Oke, siap. Jadi indikasinya saya lihat setiap lomba sedikit yang menjadi peserta lalu nah saya berpikir kenapa yang lain tidak ingin. Nah, seolah-olah Lanjut ya, main-main. Ya, jadi ya saya berharap banyak wartawan kita yang betul-betul masuk level diperhitungkan. Jadi kalau masuk level yang dihitung saja tadi kan ada 40.000. Yang masuk level diperhitungan ya bisa dihitung lah sekian persen. Nah, setidaknya buku ini mendorong kawan-kawan lain agar meningkatkan kapasitas diri, meningkatkan levelitas kita di antara sesama wartawan dan penulis agar bisa lebih maju lagi dari sebelum-sebelumnya. Oke, itu salah satunya ya. Ya. Jadi secara garis besar isi bukuku dibagi beberapa. Setidak-tidaknya bukuku hanya saya ingin menularkan pengalaman selanjutnya. Jadi dari pengalaman lomba-lomba tadi, berbagai lomba yang saya ikuti, ya ada belasan kali yang katakanlah di level terbaik saya. Kemudian dari pengalaman itu dalam buku ini saya tampilkan karena selalu orang bertanya, Anda juara seperti apa sih karya Anda, katanya kan? Dan itu kalau menjawab satu orang setiap sulit, penanya agak sulit. Karena banyak ya. Dan banyak, lalu kapasitas di media sosial untuk mengirimkan karya yang ada relatif panjang segala macam, iya, terbatas sekali. Betul. Nah, saya berharap kawan-kawan bersabar dulu, nanti saya terbitkan. Dan disinilah buku itu. Itulah menjadikan salah satu dasar terhimpun dari tulisan-tulisan terbaik yang pernah menang lomba, terbitkan dalam bentuk menang lomba. Iya. Kemudian juga merangkup historical ya. Historical dari si penulis sendiri. Oke, siap. Akhir-akhir ada. Iya, contohnya misalnya banyak katakanlah banyak lomba-lomba yang diikuti. Ternyata dari kiat-kiat yang saya lakukan selama ini ternyata mangkus lah. Siap. Nah, kan banyak orang ikut lomba tapi tidak pernah juara, ada apa misalnya? Ibaratnya mancing atau sakit, lapik ikan kok. Lapik kan. Persoalan ikan kadang atau ketek, tapi kadang-kadang Iya. Ikut setiap dipancing dilempar nyangkut sadonya kan. Jadi seolah-olah merasa bersalah pula tidak membagi ilmu ke yang lain kan. Betul. Ini membagi ilmu dalam bentuk hasil cetakan kepada pembaca. Ya? Jadi memang dosana di dalam bukuku cukup tabah. Iya. Iko berisi tentang kalau di buku itu ada 9 karya terbaik. Iya. Nasional, kemudian dilengkapi dengan foto-foto ya, Iya. Foto-foto liputan jurnalistik di tentang antaranya. Lomba itu, ya. Yang untuk lomba itu. Yang memperkuat mendukung lomba itu. Betul. Dulu sana kepada kita nama samu, Iko bisa dimiliki langsung. Iya. Melalui penulis dan melalui lini buku. Lini buku itu salah satu toko yang bekerja sama dengan penerbit. Iya. Rumah Kayu Pustaka Utama. Dan Iko insya Allah sebarannya seluruh tanah air. Iya. Kayak banyak lah. Iyalah. Kalau gitu yakin ku yang terbaik. Insya Allah. Untuk dikonsumsi, dibaca, serta menjadi pegangan, jadi referensi. Iya. Tidak? Iya. Kira-kira harapan Dare? Ya, harapan saya setidaknya kita harus terus belajar, terus mengamati apa yang terjadi di lapangan.
jangan di antara kita, katakanlah kawan-kawan wartawan umumnya terlalu banyak menghabiskan waktu di ruang ber-AC dan hanya menerima rilis. Sementara berita itu ada di luar di ya. luar di lapangan. Tidak dirilis-rilis. Jadi kalau hanya sebatas rilis ya itu tadi kita hanya level diperhitungkan. Jadi mohon maaf, ini hanya semacam motivasi bagi kita semua. Obrolan santai ya. Obrolan santai ya. Isinya nggak santai ya. Kalau ingin betul-betul ingin berbuat untuk kepentingan masyarakat, memberikan informasi yang bermakna, ya kita harus turun ke lapangan. Siap. Jadi kepada dosa sadonya buku di belakang, itu covernya pertama itu ilustrasi. Kemudian bagian belakang beda dari yang biasa. Kalau biasanya kita berbicara sinopsis, tapi kalau kita berbicara inilah salah satu fakta naskah yang diterbitkan di sebuah majalah Jakarta. Dibuat sebuah majalah di Jakarta. Kok salah satu contoh di sana. Tapi yang contoh-contoh lain baca di buku itu satu. Barang harganya enggak banyak-banyak dah. Iya. Ada di belakang buku. Iya, kalau enggak pakai ongkos kirim 80 hanya. 80.000 ya? 80.000. Ongkos kirim ke mana-mana. Iya. Enggak, kalau investasinya katakanlah 100.000 maksimal. Betul. Tapi kalau dipakai ilmunya manangnya bisa puluhan juta dan tak terbatas. Betul. Yakinlah itu. Itulah namanya value ya, nilai ya. Iya. Nilai tidak dibatasi oleh nominal. Iya, benar. Siap. Oke dah, itu dulu cerita kita Alhamdulillah, di sore hari ko. Ada sekitar perputaran tentang buku menang dalam kompetisi, wartawan dan penulis diperhitungkan, seri jurnalistik wartawan hebat. Ko, selamat membaca. Selamat Terima kasih. Di hari Sanjo dan sana kita. Kalau nonton di hari pagi, selamat senang di hari pagi. Kalau siang itu, malam itu pula. Terima kasih. Saya Aliza Tanjung. Saya Yurnaldi. Mengucapkan salam bahagia. Selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.